Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bersama faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw fa illa wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para alim ulama, para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Mubarak wa Ustaz Subianto dan panitia. Ini panitia apa nih? Panitia ngaji. Ya, yaitu panitia pengajian. Itu Bapak Ustaz Nur Wahyudi, staf para asatidz yang lain, para orang-orang tua kami yang hadir, jamaah semuanya. Saya nggak sebutin satu-satu karena waktu sudah malam. Doa kami mudah-mudahan rumah tangganya semua di rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum punya usaha mudah-mudahan mendapatkan usaha. Yang sudah usaha mudah-mudahan usahanya penuh berkah. Yang belum nikah mudah-mudahan biar cepat nikah. Yang sudah nikah sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan dapat pekerjaan yang layak sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kelayakan tersebut senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka ta'lim kita untuk para masyayikh, para guru, terutama pengarang kitab Durusul Fiqhiyah Al-Juz' Ats-Tsani Al-Faqih Abdul Rahman bin Syakab bin Husain Syakab Al-Alawi Allahu anhu wa an walidayhi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbi bil mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha wa ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balik maqasidana wa fir lana menajasati. Kita sampai an-najasatul mutawassithatu, yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini najis pertengahan, ya. Karena najis ada tiga, ada najis mukhaffafah, ada najis mughalazah, ada najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini najis pertengahan, wasit. Maka wasit ada di tengah-tengah. Kalau di pinggiran namanya apa? Hakim garis. Maka wasit itu bahasa Arab, artinya tengah-tengah. Kalau wasit pinggir-pinggir berarti lagi mengut bola. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatul mutawassithatu, bermula najis mutawassithah. An-najasatul mutawassithatu hiya, bermula najis mutawassithah yaitu, ini yang termasuk najis mutawassithah itu apa aja gitu ya. Apa aja yang termasuk najis mutawassithah? Yang pertama al-khamr, khamr. Khamr. Misalnya kamu nongkrong, ini jangan nongkrong sama orang peminum khamr.
Karena apabila jatuh ke baju kamu, bajunya dipakai buat sholat, maka baju tersebut tidak sah sholatnya karena ada najis. Karena khamar itu termasuk najis. Tuh. Nah, bagaimana orang yang suka mabuk di perutnya berarti ada najis. Nauzubillah min. Makanya nongkrongnya akan di sini, nongkrongnya nih. Nongkrongnya akan di sini nih. Ya. Kalau nongkrong di jalanan banyak nyamuk, banyak seliwer-seliweran. Kalau di sini aman, insyaallah berkah. Tuh khamar, ya. Terus apa lagi? Wal bau, kencing. Mau kencing apa baik masuk, termasuk kencing kamu semua tuh, ya. Kencing kita termasuk najis mutawasito, ya. Najis mutawasito, najis tuh. Wal qaid, apa goit? Temannya kencing. Biasa kalau kencing pasti, kalau pasti kan. Nah, berarti temannya bau apa? Al-goit. Bahasa Rawaren namanya time. So, bahasa Rawaren namanya time. Kalau bahasa Arabnya goit. Goitun. Ya kencing itu. Ya, dan goit termasuk hadas najis, hadas besar atau hadas kecil? Kecil, karena dia nggak harus mandi hadas besar. Kalau misalnya kotoran atau tai termasuk hadas besar, habis kita mandi terus. Nah, karena hadas walaupun gede keluarnya, ya, walaupun gede keluarnya, maka tai itu termasuk najis apa hadas kecil. Cukup dengan cara dibasuh, atau dalam bahasa rawarnya cebok. Waraus, kalau goit itu adalah kotoran manusia, kalau waraus itu kotoran binatang. Kotoran apa? Kotoran binatang. Termasuk binatang apa? Semua binatang. Maka kalau dulu zaman-zaman orang tua kita dulu itu, kalau kita wudu dari atas genteng airnya langsung jatuh, itu boleh. Kalau sekarang enggak. Kenapa? Kucing aja airnya di atas. Ya. Tuh. Kenapa? Air itu udah termasuk air mutanajis. Air yang kejatuhan najis yang bercampur dengan najis. Kenapa? Karena lahan daripada kucing sudah enggak digaruk-garuk, sekarang semuanya aspal. Kalau kucing-kucing zaman dulu itu sopan santun, habis diuruk. Dulu yang orang-orang tua dulu pasti ingat, kalau kucing pasti diuruk. Kalau sekarang enggak. Kenapa? Salahnya manusia, pada dipelurin di jalan. Ya makanya di mana-mana tuh. Ya gara-gara kita harusnya kasih peluang. Dulu mah sopan tuh, walaupun nggak ada sekolahan juga kucing dulu mah sopan. Ya, misalnya digali langsung diburu. Kalau sekarang banyak sekolahan, kucing di mana aja jadi. Tuh, berarti itu kucing nggak sekolah. Waraus, kotoran burung, itu termasuk. Mau burung apa aja nih? Termasuk kotoran nyamuk. Nah bapak yang ibu kamu nih tong yang punya biji ini nih, biji hitam, ya biasanya nyamuk tuh suka nemplok di situ, suka nempel di situ tuh. Nah ada tuh kotoran nyamuk di situ. Kamu pakai sholat nggak sah sholatnya. Kenapa? Ada kotoran tuh nyamuk. Dibersihin dulu. Ringan kecil kan, jangan dianggap kecil. Masalah ibadah maka harus tahu ilmu. Kalau orang cuma ibadah tunggang-tongeng nggak tahu ilmu, fakulu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu marhudatun latu balu. Siapa orang yang beribadah tanpa ilmu, amal ibadahnya mardud, ditolak, latu bal, tidak diterima. Kudu pakai ilmu. Tuh, makanya biji tuh. Bagaimana dengan biji putih? Sama, cuma nggak kelihatan, maka sering-sering dicuci. Kalau biji ini kan susah nyucinya. Apa? Ada sikat bersih. Tuh, jas
yang biasa sekolah atau sholat pakai jas, ya itu jas hitam biasanya itu main pakai aja tuh di sholat itu. Nggak tahu di situ ada kotoran apa, nyamuk, nggak boleh tuh sholatnya, nggak sah sholatnya. Kenapa? Termasuk sedangkan syaratnya kita sholat itu apa? Suci apanya? Badannya, apalagi tempatnya, apalagi pakaiannya kudu bersih tuh. Terutama tuh yang dalam-dalaman mesti diganti tuh Neng Tong. Ya kenapa? Kamu nggak tahu di dalam dia muntah. Makanya habis pipis harus dicuci, Pak Sayuti. Cuci. Kalau laki-laki gampang pakai tisu. Tuh kalau masuk ke hotel itu kan nggak ada air tuh pakainya apa? Tisu. Cuma jadi kantongin tisu habis cuci itu. Ya, sholat tuh kantongin itu kagak sah. Tuh, yang jorok kadang-kadang kan supir ngencing ban dikencingin. Supir bukan apa Haji Sayuti, bukan. Waraus. Terus apa wadamu? Apa wadamu? Darah. Nih baju nih kamu pakai nih baju nih sekarang nih. Ntar tidur buka. Jangan pakai baju itu lagi. Kenapa? Kalau pakai baju itu lagi ada nyamuk, kamu tebak itu nyamuk, ya nempel di baju, maka baju dipakai sholat tidak salah sholatnya. Kenapa? Ada darah. Tuh nempel tuh, hati-hati. Itu ibadah, ya. Dari tai kecil apa binatang tuh kayak tai cicak tuh. Kadang-kadang cicak yang songong. Pas atahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatun lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung asyhadu an la ilaha illallah. Tadi kalau berak pas nunjuk dia berak. Pas ujung tangan kita. Itu gimana sholatnya? Lanjutin sholat atau Nah, kita sentil. Kalau disentil itu kering, lanjutin sholat. Ya, kalau kita sentil blepetan, tuh bahasa Rawanan tuh blepetan, basah, batal sholat. Wudunya batal nggak? Nggak batal wudunya. Yang batal apanya? Sholatnya. Kenapa? Sholatnya bawa najis, dibersihin dulu Pak RT, keluar tuh, bersihin tuh. Ingat bersihin kotoran harus tiga-tiganya bersih. Launuhu, warnanya. Karena ada najis ada dua, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Ainiyah jelas ada taiknya tuh, kotorannya. Tuh, ini makanya kalau ngepel-ngepel itu ada tai ayam nih, jadi seblok. Kalau diseblok ampar-amparan, ya banyak tuh jadinya. Harus gimana? Diambil nih kotorannya diambil. Tuh, najis ainiyahnya hilang, udah hilang apa belum? Hilang. Tinggal hukmiyah. Apa hukmiyahnya? Baunya. Coba, udah hilang kagak ada, cium. Ada nggak baunya? Ada. Tuh, masih ada baunya. Tuh. Nah setelah baunya ada apa? Tokmu, rasanya. Kayak sembarang barang ibadah, kagak sembarang barang lah. Ya, maka perlu tahu ilmu. Gitu dong. Makanya nih kamu yang masih kecil harus tahu ilmu. Daripada kita berkualitas, tidak hanya kuantitas saja. Kualitasnya tapi nggak berkualitas, buat apa? Gitu. Paham lu dong? Saya ngajarin bocah Pak. Ini saya ngajar keliling Pak ini Pak. Keliling sampai ke Taman Setia Mekar, sampai ke sono. Kebetulan di sini ada minggu keempat. Jadi setiap minggu keempat di sini. Terima kasih Pak DKM. Nggak usah repot-repot, nggak usah segala keluarin macam-macam, nggak usah Pak. Kalau nggak malu silakan aja.
yang suka dijual di pasar namanya marus. Darah yang dipotong tuh daging dipotong binatang dipotong, dikumpulin darahnya, dibekuin ya sampai beku, itu dipotong-potong sudah kayak apa tuh? Cincau ya. Nah, itu haram tuh darah. Najis tuh. Tuh kalau ada yang tukang tilik, sate kikil itu kan. Tuh ada yang empuk. Itu darah marus, darah yang dikumpulkan, dibekukan, jadinya itu haram. Siapa yang suka makan darah? Neneng, jangan suka kekutuan. Masih muda kekutuan. Itu enggak kekutuan. Ada kutu. Makan apa itu? Kutu, hukumnya apa kutu? Haram atau najis? Najis. Jadi haram tuh sedikit satu. Kenapa? Karena menjijikan itu. Ya kalau satu mah nggak takut satu. Coba kalau banyak menjijikan itu jadi haram. Jangan makan kutu. Kecil kutu parah apa kutu kebo gede. Ya, jangan makan kutu. Tindas matiin darah. Apalagi kalau ada goreng itu, makin jadi darah goreng dimakan kutu. Mesti maju dan mempanin anak-anak masih doyan yang kutu. Wadah tuh, ya. Nanti lihat hadisnya tuh, hadis ke-15 dalam kitab Bulughul Maram tuh. Ya. Apa? Uhilat lana, ada yang boleh, ada yang haram. Ya. Uhilat lana maitatani. Halal bagi kami itu maitatani dua maitani. Dua bangkai, wadamani dan dua darah. Dua bangkai ini halal. Dua darah ini halal. Pa'amal maitatani, maka ada pun yang halal dua bangkai itu apa? Fal jaradu wal hut. Apa jarad? Belalang. Wal hut, ikan. Belalang termasuk jangkrik. Boleh tuh jangkrik. Kumpulin jangkrik sekarung jualan. Lu di Madiun, ada orang Madiun kan situ. Di Madiun makan jangkrik, Pacitan jangkrik. Enak itu balang. Tuh. Bagaimana dengan laron? Laron haram. Tuh laron. Laron itu dari mana? Belatung, maaf. Tuh orang dulu maaf nih, ada orang dulu nggak kelahiran tahun 51, 52 ada. Yang masih mohon maaf, yang kayaknya masih dicupluk. Nah cupluk ke cupluk. Helikopter mau dibawa. Ini langsung gali, kita kasih atasnya itu langsung situ. Itu kalau musim hujan itu kuat laron. Orang dulu dimakan digoreng itu pun. Bagaimana hukumnya? Haram itu nggak boleh. Tuh yang suka ada kecil-kecil itu kan ada kan? Itu lawannya kuntet. Dulu mah lawannya gede-gede, gemuk. Sekarang mah buruk. Tuh, tapi kan sampai jam 10 ya, kan kita nggak sampai jam 10 ya, enggak, soalnya masalah udah tahu. Apa tuh? Walhut, ikan, bentuk ikan apapun itu halal. Pokoknya di laut itu semuanya halal kecuali satu, kapal selam haram. Goreng itu kapal selam. Semua ikan yang ada di laut hukumnya halal, kecuali yang hidup di dua alam, di air, di darat, itu haram. Tuh, saya yang suka siput, you know siput? Ada kepiting, ada rajungan. Nah, saya tanya nih, kalau kepiting hidupnya di satu alam atau dua alam, Gus? Kepiting, haram. Kalau rajungan, satu. Maka bedain tuh antara rajungan dengan kepiting. Warna beda. Tapi saya nggak mau makan gituan sekarang.
Karena saya belum kenal yang namanya rajutan, mana yang namanya itu belum. Karena belum ada yang beliin. Nah, hati-hati itu, ya, hati-hati, hati-hati Pak itu. Ya, bagaimana dengan ada siput dan ciput? Itu ciput. Ciput satu alam atau dua alam? Satu di rawa doang. Kalau yang di darat itu kiau racun. Kiau racun hukumnya haram. Tuh. Siapa yang suka makan kiau racun? Namanya kiau racun. Namanya apa sih bahasa kerennya? Begicok. Nah, pinter dulu. Tuh gara-gara ngaji tuh ya. Tuh begicok itu haram. Tuh makanya belum punya kerjaan tuh, ada kerjaan baru dari gubernur tuh. Ya. Ini bekicot dari Kerawang kemarin. Saudara, apa tuh tadi? Apa dua ikan Pak? Kalau ikan itu haram Pak, itu tukang hiu yang suka keliling bandul, kagak laku. Dan bandeng mati, ya kan? Ada yang jualan bandeng hidup? Hah? Jarang tapi kan? Jarang. Itu yang tukang keliling-keliling itu kan jarang. Kalau seandainya itu haram, nggak laku. Ya kenapa? Dia nggak mesti disembelih lagi kan? Nyembelihnya. Ada nggak orang motong? Gue mau motong lebaran, Haji motong bandeng? Kagak ada. Karena nggak ada apa. Nih urat sini kiri kanan nih. Makanya kalau habis motong itu binatang hidup lagi, sebelahnya belum putus. Tuh, kalau belum putus kan masih ada rasa cinta hidup lagi kan. Tapi kalau putusnya udah habis, udah bakalan dia nyambung kembali. Tuh, nih 1, 2. Nah, sama apa nih? Rongkongan tempat jalannya makanan. Ini harus putus. Tuh. Bagaimana kalau misalnya motongnya di sini, pisaunya keangkat gitu kan? Angkat pisau, jangan potong di tempat yang sama. Itu jadi haram gitu. Hati-hati. Di sini kita potong, lepas goloknya. Karena belum makan yang motong, jatuh goloknya. Dipotong sepas ini lagi, jadi bangkai gitu. Nggak boleh dimakan. Terus gimana? Di sini pindah kemari tempat yang lain di sini. Begitu caranya. Nah, terus wa amadamani, dan ada pun darah yang boleh. Watihal wal kabir, ada dua darah yang boleh. Apa? Atihal. Tihal itu yang marus yang ada itu yang kayak kalau di ayam itu atau itu kayak yang berdampingan nutupin hati itu marus. Ada itu. Ya kalau misalnya yang kecil itu yang kayak biji asem. Nah, yang kayak biji asem itu tuh boleh. Itu sama apa? Sama hati. Itu boleh tuh hati PRT itu. PRT. Hati. Awas makan hati ya. Itu boleh itu hati. Itu marus boleh. Itu harus yang dekat dengan apa limpa itu ya, namanya limpa itu ya. Tuh makanya motong pisau sini kita kalian mana yang namanya yang dua hukum itu mana nih yang boleh nih gitu. Kudu tahu Pak kita, kudu ngerti ya, kudu ngerti, kudu tahu. Terus nih biar laki-laki mau ngajarin bocah. Terus wal qaihu, apa qaihu? Nanah nih. Kalau laki-laki mah nggak genit, nggak punya jerawat, paling punya bisul. Ya, gimana nih punya jerawat di sini? Petes lagi sholat. Nih maaf, lagi sholat iseng, orang sholat mikirin bidan baik, meletus. Keluar apa itu namanya? Nana. Batal nggak sholatnya? Ini gini nih, di dalam perut kita hampura nih. Dalam perut kita ada kotor enggak? Ketika kita sholat sah enggak? Sah. Tapi kalau udah keluar,
keluar kita mainin tuh. Nih, bisul atau jerawat di sini belum letus, tuh belum letus. Kita sholat sah nggak? Tapi kalau letus ini batal nggak? Batal. Tuh, hukum sujud pecah. Orang di sini nih bisul sujud pecah juga ya kan? Bagaimana? Sah nggak sholatnya? Tetap batal karena udah nanah campur darah. Tuh, keluar batal. Yang tadi di tempat sujudnya ini tadi nempel itu nih di ambalan nempel, dicuci. Nggak usah diangkat semuanya, pas jangan ada kotor itu digosok. Tuh, paham? Terus wal qayu tadi wal qayhu itu nanah, wal qayhu itu muntah. Ada qayhu, ada qayhu. Kalau qayhu itu muntah. Tuh, misalnya nih kamu Neng jalan-jalan misalnya dari pulang kapal ke pasar Tambun muntah. Bocah kalau naik mobil biasanya godong-godong muntah, kena baju muntahannya. Terus bagaimana dipakai sholat? Sah nggak sah, karena qayhu itu muntah itu termasuk najis. Ya itu muntah. Yang punya bayi, punya cucu, timang, bocah muntah, kena baju kita, cuci bajunya. Lain dengan najis semua papa. Najis semua papa bayi yang belum makan apa kecuali susu. Nah, ini cucu saya umur 2 tahun ya. Ini udah makan segala apa baik. Ini bukan mau apa-apa lagi, ini udah mutawasito. Ya. Udah makan segala kebuli. Lanjut. Wal maitatu ma'ajil biha, bangke beserta kulitnya. Tuh kambing mati tabrak mobil, bangke itu. Jildiha kulitnya, wa sya'riha bulunya, wa azmiha tulangnya, illa maitata adami, kecuali bangke manusia, wassamak dan bangke ikan. Manusia gak najis. Tuh, manusia gak najis bukan berarti manusia boleh dimakan, Pak RT. Itu namanya siapa yang suka makan daging laki? Manusia. Nah, Sumanto, bukan Sumantri ya. Sumanto, ya. Itu makan daging halal di sini tidak najis. Artinya tak kalah itu manusia meninggal dunia boleh nggak disentuh? Boleh nggak dipegang? Boleh nggak dicium? Sunnah bahkan ketika ada orang meninggal dunia dikelingi cium. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kecup keningnya. Kalau orang itu ahli surga akan keluar dari sini keringet terus. Kalau keringetan terus dari sini. Kenapa? Itu min asaril wudu. Bekas-bekas daripada air wudu keluar dari sini tuh. Tuh, maka sering-sering wudu. Sering-sering wudu. Kalau udah awal wudu, jangan pernah putus itu dengan wudu. Tuh dong. Apalagi lu yang masih pada sekolah ya, tuh wudu. Biar gampang rezeki bapak emak kita sering itu dawang menutup. Tuh nanti keluar dari sini ini tandanya. Oh, ahli surga meninggalnya juga tersenyum. Orang kelihatannya meninggal tapi kok kayaknya kayak nggak meninggal gitu. Tuh, ada nggak kayak gitu? Husnul khatimah. Jadi bulunya itu bangke. Kalau manusia enggak, ya, gua enggak ke manusia boleh kita pegang. Bahkan kalau misalnya boleh nggak digali lagi makam, boleh dikuburi baru sehari ini, boleh nggak digali lagi? Boleh. Syaratnya bila sesuatu jatuh barang berharga boleh digali lagi. Terus kalau dalam kepolisian namanya apa sih? Nah gitu apa? Otopsi, bukan fotokopi ya, otopsi itu boleh ya. Tapi kalau digali mau dicari apa itu
kain kafannya tuh, kalau dulu orang meninggal dunia di sini, kalau meninggal gadis itu tempat tidur apa makamnya ditungguin. Tuh, kalau masih gadis kayak tuh, maka jangan mati dulu nih. Ya. Nah, kalau masih gadis itu ditunggu. Kenapa? Itu banyak yang mencuri kain kafan. Tuh, buat ilmu nggak bisa ditembak. Siapa juga yang nembak dia? Tuh, wasama ikan walaupun sudah bangke. Pernah nggak yang rumahnya dulu pinggir rawa? Dulu banyak rawa dulu yang paling enak di pepes itu ikan lukas. Nggak kenal kan ikan lukas kan? Enggak, gabus kenal, enak tuh gabus dipucungin. Tuh, ikan udah bangke sekalipun Pak. Misalnya dulu yang pernah rumahnya dekat rawa-rawa itu ikan udah mati ya, itu masih boleh nggak dimakan? Boleh. Kenapa? Nggak termasuk dia bang. Tuh, gimana kalau ada maaf, ini hukum. Gimana kalau misalnya ikan tersebut ada binatang apa namanya itu? Ya berwarga tahu, datungannya ya. Itu bagaimana? Boleh nggak dibuang dulu itunya? Ya, kalau nggak tahu gimana? Kita pepes saja, makan bareng-bareng. Itu sama juga makan pete, dalamnya ada apa itu? Tuh, halal tuh. Makanya makan pete jadi belai, rasanya kertus. Tapi kalau udah kita belah, kita kalau udah gitu ya kita makan doyan berarti. Tuh. Tapi kalau misalnya udah masih utuh, ya kita makan nggak jadi halal. Nanti ada kajian khusus dong gitu ya. Ntar. Terus wal jarad, balang udah tadi. Walabanul hayawanil ladzi la ya'kulu lahmuhu garul adami. Dan susu binatang yang tidak dimakan dagingnya. Garul adami, selain manusia, kucing. Kenal kucing? Halal haram? Najis enggak? Kucing tidak najis. Ya. Laisat binajasin, tidak najis. Kenapa? Innama hiya, sesungguhnya kucing itu minal mutawafin alaikum. Kucing itu yang suka hidup bareng-bareng sama kita. Makanya kita pegang, kita ini nggak jadi masalah. Tapi apanya? Air pipisnya sama air liurnya termasuk najis. Apalagi kotoran. Tuh, boleh dipeluk, boleh dicium, boleh. Lain hal dengan anjing. Anjingnya menunduk bawah ya. Lain hal dengan anjing. Jangan ke depan saya. Walabanul hayawanil ladzi la ya'kulu lahmuhu ghairu dami, kalau manusia enggak. Wal munfasilu minal hayawanil hayy, dan yang menyambung daripada binatang yang hidup ghairu dami wasamaki wal jalali, dan selain daripada manusia dan ikan dan jalal, belarang. Udah sampai di sini. Saya sebaca satu hadis Rasulullah SAW nih berkaitan dengan keseharian nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW idza waqal subab bis syarabi ahadikum fala yakbisu. Yang suka ngopi nih, yang suka ngopi. Apabila kejatuhan zubab laler bisarabi, di minuman, kopi, susu atau teh ahadikum, salah seorang kamu, walayan bisu, celupin semuanya tuh. Jatuh ini, baru belum duyuh bisa, lalu jatuh, dibuang, mubazir. Kalau tahu hukum, kelepin, atau dikelepin. Kelepin itu lalunya, kelep tuh. Setelah kelep apa di sini, walayan bisikhu, kemudian buang. Tuh, kenapa? Ini sunnah Rasul. Kenapa sunnah Rasul? Fa inna bi ahadi janahaini da'an wa fil akhiru siban. Dan pada salah satu sayang dari zubab itu, dari lalu itu yang sebelah kirinya itu racun,
yang sebelah kanannya adalah Syifa, penawarnya. Tuh, maka harus dicemplungin tentu, setelah itu buang. Kenapa? Kalau dia jatuhnya sebelah kiri doang, beracun tuh. Maka dia tawar, lepin semuanya. Ini sunnah ros, jangan dibuang. Kalau dibuang, mubazir, temannya set, berarti dia nggak pernah ngaji. Paham? Udah sampai sini? Udah ngaji nggak usah. Udah pas jam 10 kurang. Dan sampai sini nanti kita lanjutkan hukum najasatil mutawah sito. Sabtu depan datang gimana? Di rumah Herrera, Setia Mekar. Oke, mudah-mudahan sehat semuanya, panjang umur. Ya, terima kasih semuanya. Om Beni, terima kasih telah meluangkan nih Pak DKM, jamaah semuanya yang setia nih. Ya, jamaah. Insya Allah minggu keempat kita di sini ya Bang ya. Bukan keempat, gak usah repot-repot Bang. Kita mau udah begini udah. Biasa juga kita memakai alasnya alas bekas. Ini jadi baik ngaji mah ya, ngaji berarti yang kalau pakai gitu berarti nggak hidup tuh orangnya. Nah itu mudah-mudahan pada sehat panjang umur Bapak semuanya ya. Alhamdulillah kalau ada yang ngasih sesuatu, mudah-mudahan almarhumin almarhumat yang telah wafat Allah ampuni dosanya, Allah masukkan beliau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya Allah berikan tambah rezeki dan Allah sehatkan lahir dan batinnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.